Dunia diplomasi sedang diguncang oleh sebuah fenomena yang tidak masuk akal bagi para penganut logika modal. Di sebuah sudut Asia Tenggara, tepatnya di Timor Leste, sebuah peristiwa sedang terjadi dan membuat para diplomat dunia tercengang. Nama saya David Miller, Michael O'Neill dalam catatan asli, seorang jurnalis yang telah menghabiskan 25 tahun meliput debu dan darah di berbagai daerah konflik dunia. Namun, apa yang saya saksikan hari ini di Bandar Udara Internasional Presiden T. Nicola Lobato, Dili, adalah sesuatu yang akan mengubah cara saya memandang kekuatan sebuah bangsa. Matahari Dili menyengat tajam saat saya berdiri di antrean imigrasi yang terkenal sangat ketat. Di depan saya berbaris kelompok pria dengan setelan jas mahal seharga ribuan dolar. Mereka adalah para eksekutif konstruksi raksasa dari New York, membawa koper kulit mengkilap dan aura kekuasaan yang biasanya membuat pintu-pintu negara manapun terbuka lebar. Namun, di sini, di tanah yang pernah luluh lantak oleh konflik ini, segalanya berbeda. Petugas imigrasi yang berjaga memiliki tatapan sedingin es. Saat giliran para eksekutif Amerika itu tiba, sang petugas melempar paspor mereka ke meja dengan kasar. "Surat undangan Anda tidak memiliki stempel yang jelas. Apakah ini palsu?" bentaknya tanpa ragu. Para investor penting itu mencoba memprotes, menyebutkan nilai investasi yang mereka bawa. Namun petugas itu justru semakin keras. "Tujuan kunjungan Anda tidak spesifik. Buka semua koper untuk pemeriksaan. Jika gagal, Anda akan dideportasi dengan penerbangan berikutnya." Selama 30 menit, saya menyaksikan harga diri raksasa ekonomi dunia hancur berkeping-keping di dalam ruang interogasi kecil yang lembab. Saya merasa tegang. Jika pemegang paspor terkuat di dunia saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan saya? Namun, tepat di saat suasana mencekam itu, seorang pemuda Asia Tenggara mendekat ke loket sebelah. Namanya Ryan Adi Prasetyo. Dalam naskah, penampilannya sangat kontras dengan para eksekutif tadi. Ia memakai pakaian pendaki gunung yang kumal, ransel tuanya berdebu, dan rambutnya acak-acakan. Secara logika, siapapun akan mengira dia adalah backpacker miskin yang akan ditolak masuk. Pemuda itu mengeluarkan paspor berwarna hijau dari sakunya, paspor Republik Indonesia. Seketika, atmosfer bandara berubah secara magis. Petugas yang tadinya galak dan membentak-bentak mendadak berdiri tegak. Ia merapikan topinya, memasang wajah ramah, dan dengan sigap memberikan hormat militer yang tulus. "Selamat datang, saudara," ucap petugas itu dengan suara bergetar penuh rasa hormat. Tanpa memeriksa tas, tanpa pertanyaan interogasi, ia melanjutkan. "Warga negara Indonesia tidak perlu diperiksa. Silakan lewat. Negara ini adalah rumah Anda." Seluruh proses itu selesai hanya dalam waktu 3 detik. Bahkan, sebagai sentuhan akhir yang membuat saya terbelalak, petugas itu mengeluarkan sebutir permen dari sakunya dan memberikannya kepada Ryan dengan senyuman lebar. Para eksekutif Amerika yang menyaksikan dari balik kaca ruang interogasi hanya bisa ternganga, tak percaya. Mereka memiliki uang, teknologi, dan pengaruh politik. Namun, di gerbang Timor Leste, paspor Indonesia bukan sekadar dokumen perjalanan. Ia adalah tiket emas menuju hati sebuah bangsa. Kejadian ini membuktikan satu hal. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada investasi triliunan rupiah. Sesuatu yang disebut sebagai persaudaraan sejati. Langkah kaki saya terasa berat saat berusaha mengejar pemuda bernama Ryan itu. Di luar terminal bandara, hawa panas Dili menyergap, bercampur dengan aroma debu dan bensin. Saya melihatnya sedang duduk santai di pinggir trotoar, menyalakan sebatang rokok. Seolah kejadian di imigrasi tadi adalah hal paling lumrah di dunia. Saya menghampirinya. Napas saya sedikit tersengal, sementara dia hanya menoleh dengan pandangan tenang. "Anda tahu," kata saya memulai pembicaraan, "saya sudah keliling dunia. Tapi saya belum pernah melihat petugas imigrasi memberikan permen dan hormat militer kepada seorang turis berpakaian kumal." Ryan terkekeh kecil. Suara tanyanya terdengar ringan. "Saya bukan turis penting, mister. Saya hanya mahasiswa yang sedang liburan semester. Tas saya ini isinya cuma baju kotor dan mie instan." Saya duduk di sampingnya. Rasa penasaran jurnalis saya memuncak. "Lalu kenapa? Kenapa mereka memperlakukan Anda seperti seorang pangeran, sementara para bos minyak dari New York itu dikurung seperti tersangka kriminal?" Ryan mengembuskan asap rokoknya ke udara Dili yang kering. Matanya menatap jauh ke arah bukit-bukit gersang yang mengepung kota. "Di sini, mister, logika uang tidak laku. Di Timor Leste menjadi orang Indonesia itu berarti dianggap sebagai keluarga, bukan sekadar tetangga,
Tapi saudara-saudara, ia kemudian bercerita tentang perjalanannya dari perbatasan Atambua hingga ke Dili. Rian berkisah bahwa selama di perjalanan, ia seringkali ditolak saat hendak membayar ongkos taksi atau makan di warung pinggir jalan. Para sopir dan pemilik warung akan menggelengkan kepala sambil tersenyum tulus. Mengatakan dalam bahasa tetum yang kental, "Itaman, Anda adalah kakak saya." Mereka bilang, "Kalian orang Indonesia sudah memberikan terlalu banyak untuk kami. Masa hanya untuk sepiring nasi, kami harus menagih bayaran?" Rian menirukan ucapan salah satu warga lokal yang ia temui. Saya tercengang. Sebagai orang Barat, konsep pemberian yang tak ternilai ini sulit saya cerna. Dunia yang saya kenal adalah dunia transaksi. Ada harga, ada barang. Namun di sini ada sebuah ikatan emosional yang melampaui sejarah kelam masa lalu. Rian menjelaskan bahwa perlakuan istimewa ini bukan karena instruksi pemerintah atau protokol resmi, melainkan sebuah kontrak batin yang sudah tertanam di hati setiap warga Timor Leste. "Mister harus pergi ke pedalaman," lanjut Rian sambil menyampirkan ranselnya. "Bersiap pergi, cari tahu tentang seorang dokter Indonesia yang dulu tinggal di sana saat semua orang asing melarikan diri. Di sana, Mister akan menemukan jawaban kenapa paspor hijau saya lebih sakti daripada tumpukan dolar Amerika." Rian berlalu meninggalkan saya sendirian di tengah keramaian Dili. Ia hanya seorang mahasiswa biasa, namun ia membawa identitas sebuah bangsa yang telah memenangkan hati bangsa lain. Saya menyadari bahwa saya tidak sedang meliput berita tentang politik atau ekonomi, melainkan sedang melacak jejak sebuah ketulusan yang legenda. Kabar tentang perlakuan di bandara dan penolakan mentah-mentah terhadap proposal ekonomi Amerika Serikat telah sampai ke telinga Washington. Di sebuah ruang pertemuan yang elegan namun terasa dingin di pusat kota Dili, ketegangan berada di titik didih. Saya berhasil menyelinap masuk sebagai pengamat media internasional saat delegasi tingkat tinggi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sedang menyampaikan nota protes mereka. Pimpinan delegasi mereka, seorang diplomat senior dengan wajah kaku, membanting tumpukan dokumen ke atas meja kayu jati. "Ini adalah diskriminasi yang nyata. Kalian menghambat investor kami, mempersulit visa para ahli kami. Sementara kalian membiarkan warga Indonesia masuk sioliola negara ini adalah halaman belakang rumah mereka sendiri." Suaranya menggema, menuntut penjelasan atas ketidakadilan yang dirasakan negaranya. Bukan hanya soal visa, poin utama kemarahan mereka adalah penolakan Timor Leste terhadap tawaran pinjaman lunak sebesar Rp30 triliun, sebuah angka yang fantastis, yang seharusnya bisa mengubah wajah infrastruktur negara kecil ini dalam semalam. Amerika menawarkan teknologi, modal, dan janji kemajuan. Namun, pemerintah Timor Leste justru menutup pintu rapat-rapat. Menteri Luar Negeri Timor Leste, seorang pria tua dengan sorot mata yang bijak, namun tegas, duduk dengan tenang. Ia tidak terlihat gentar sedikitpun oleh gertakan negara adidaya tersebut. Setelah delegasi Amerika selesai meluapkan kemarahannya, sang menteri hanya memajukan kursinya sedikit. "Tuan," ucapnya dengan suara rendah, namun bertenaga, "Anda bicara tentang angka, tentang investasi, dan tentang kontrak hukum. Kalian datang ke sini dengan membawa kalkulator di tangan kiri dan draft perjanjian di tangan kanan. Kalian datang sebagai rekan bisnis yang mengincar keuntungan di masa depan." Ia terdiam sejenak, menatap langsung ke mata sang diplomat Amerika. "Tapi Indonesia, mereka tidak datang membawa kalkulator saat kami sedang berdarah. Jawaban kami atas protes Anda hanya satu di saat krisis. Barulah kita bisa membedakan mana kawan sejati dan mana yang hanya rekan bisnis. Kami menolak uang Anda, karena kami tidak bisa menjual kedaulatan hati kami kepada pihak yang hanya ada saat matahari bersinar terang." Jawaban itu singkat, namun dampaknya seperti ledakan bom di ruang sidang. Washington menganggap ini sebagai penghinaan diplomatik. Namun bagi rakyat di sini, itu adalah pernyataan kesetiaan. Para delegasi Amerika keluar dengan wajah merah padam, menyadari bahwa kekuatan modal mereka yang tak terbatas ternyata tidak berdaya melawan sebuah ikatan yang disebut persaudaraan. Saya berdiri di pojok ruangan, mencatat setiap kata dengan tangan gemetar. Saya mulai mengerti. Ini bukan sekadar masalah politik luar negeri. Ini adalah tentang sebuah hutang budi yang begitu besar, sehingga Rp30 triliun pun tak cukup untuk melunasinya. Pencarian saya kini beralih. Saya harus menemukan siapa sebenarnya sosok yang telah menanamkan benih kesetiaan sedalam ini di tanah Lorosai.
Saya menyewa sebuah jeep tua yang sudah berkarat untuk menempuh perjalanan menuju distrik Air Merah. Jalanan di sini bukan sekadar rusak. Mereka adalah rangkaian lubang dan lumpur yang sanggup menghancurkan suspensi kendaraan apapun. Di sepanjang jalan, saya melihat pemandangan yang kontras. Kemiskinan masih terlihat di sana-sini. Namun, ada satu hal yang konstan. Setiap kali saya menyebut nama Dr. Hendra kepada orang-orang yang saya temui di pinggir jalan, wajah mereka yang keras dan terpanggang matahari akan mendadak melembut. Seorang kakek tua yang sedang menggembalakan kambing menghentikan langkahnya saat saya bertanya tentang Dr. Hendra. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tangan yang gemetar menunjuk ke arah pegunungan terjal di Cakrawala. Dia bukan sekadar dokter bagi kami, Tuan, ucapnya dengan suara serak. Dia adalah alasan mengapa banyak dari kami masih memiliki anak dan cucu untuk dipeluk hari ini. Misteri Dr. Hendra adalah misteri tentang pengabdian yang melampaui logika kedokteran modern. David Miller, Michael O'Neill, jurnalis dalam diri saya, terus bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang lulusan terbaik dari universitas ternama di Indonesia di tempat yang bahkan Tuhan pun seolah lupakan? Mengapa ia meninggalkan kenyamanan rumah sakit besar di Jakarta, gaji yang melimpah, dan keluarga yang mencintainya untuk tinggal di sebuah tenda militer usang, di tengah wabah yang mematikan, di sebuah desa kecil yang menjadi titik perhentian saya. Saya bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang sedang menjemur kopi. Namanya adalah Maria, dan ketika ia mendengar saya sedang melacak jejak Dr. Hendra, ia menjatuhkan keranjangnya begitu saja. Matanya berkaca-kaca. Ia bercerita bahwa 20 tahun lalu, ia adalah salah satu dari sekian banyak anak yang sudah dijemput oleh maut. Saat itu, tim medis dari berbagai negara maju datang dengan peralatan canggih. Namun mereka pergi secepat mereka datang saat bahaya mulai mengancam nyawa mereka sendiri. Mereka punya helikopter, mereka punya kotak obat yang besar, dan mereka punya masker yang canggih. Kenang Maria dengan nada pahit. Tapi mereka tidak punya hati. Mereka melihat kami sebagai risiko infeksi, bukan sebagai manusia. Namun, Dr. Hendra berbeda. Ia tidak punya apa-apa selain stetoskop tua dan cinta yang tak masuk akal. Kisah tentang Dr. Hendra adalah sebuah legenda hidup yang meresap ke dalam sumsum tulang rakyat Timor Leste. Ia adalah orang yang tetap tinggal saat semua orang melarikan diri. Ia adalah orang yang memilih untuk tidak makan agar pasiennya bisa mendapatkan asupan. Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada modal atau militer, melainkan pada ketulusan yang murni. Semakin jauh saya melangkah ke pedalaman, semakin saya menyadari bahwa diplomasi Indonesia di negara ini tidak dibangun di atas meja perundingan dengan pena dan kertas. Diplomasi itu dibangun di atas tanah yang becek, di bawah cahaya lampu minyak, dan dengan tetesan darah yang mengalir dari lengan seorang dokter kepada anak-anak yang sekarat. Inilah kekuatan sejati Indonesia yang tak ternilai dengan uang. Saya terus mengemudikan jeep saya, menembus kabut yang mulai turun di pegunungan Air Merah. Saya merasa sedang mengejar sebuah bayangan dari masa lalu yang masih sangat menentukan masa kini. Sebuah bayangan dari seorang manusia yang memilih menjadi ayah bagi sebuah bangsa yang sedang yatim piatu. Disinilah misteri itu mulai terkuak. Sebuah kisah tentang keajaiban diplomasi yang membuat logika modal negara adidaya menjadi sama sekali tidak berarti. Tahun itu adalah tahun di mana alam seolah sedang murka kepada penduduk distrik Air Merah. Hujan turun tanpa henti selama 3 minggu berturut-turut, mengubah jalanan setapak menjadi sungai lumpur yang ganas. Longsor terjadi di mana-mana, menumbangkan pepohonan raksasa dan memutus satu-satunya akses jembatan yang menghubungkan distrik terisolasi ini dengan dunia luar. Air Merah benar-benar menjadi penjara alam yang mematikan. Namun, bencana alam hanyalah permulaan dari kengerian yang sebenarnya. Di tengah isolasi total itu, sebuah wabah misterius mulai merayap masuk ke dalam rumah panggung warga. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, namun dampaknya instan dan mengerikan. Anak-anak yang tadinya bermain ceria di bawah guyuran hujan tiba-tiba jatuh tersungkur dengan napas yang memburu. Pemandangan di balai desa saat itu lebih mirip dengan ruang tunggu kematian. Puluhan balita terbaring di atas tikar pandan yang lembab. Wajah mereka pucat pasi dengan bibir yang membiru karena kekurangan oksigen. Suara tangisan ibu-ibu pecah di antara deru hujan yang menghantam atap seng. Mereka tidak tahu
Apa yang sedang menyerang buah hati mereka? Mereka hanya tahu bahwa maut sedang mengintai di setiap tarikan napas anak-anak mereka. Wabah ini bukan seperti flu biasa. Warga menyebutnya sebagai paru-paru semen, karena setiap kali penderitanya mencoba bernapas, dada mereka terasa kaku dan berat, seolah paru-paru mereka telah mengeras menjadi beton. Tanpa peralatan medis yang memadai dan tanpa akses keluar, harapan seolah telah mati. Para tetua desa mulai melakukan ritual adat, membakar kemenyan, dan merapal doa-doa kuno. Namun maut tetap saja menjemput satu persatu nyawa kecil di sana. Di tengah situasi yang mencekam itu, sebuah tim medis internasional yang sedang bertugas di Timor Leste tiba dengan helikopter bantuan sebelum cuaca benar-benar menutup langit. Mereka datang dengan seragam putih bersih, masker canggih, dan tabung oksigen yang berkilau. Harapan sempat membuncah di hati warga. Mereka mengira dewa dari negara maju telah datang untuk menyelamatkan keturunan mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi luka yang tak pernah kering. Alih-alih segera bertindak, para ahli medis asing itu justru berdiri kaku di depan pintu balai desa. Mereka sibuk melihat alat deteksi infeksi dan membaca buku manual protokol keselamatan kerja. Mereka melihat anak-anak yang sekarat itu bukan sebagai pasien yang harus diselamatkan, melainkan sebagai ancaman biologis yang sangat berisiko bagi keselamatan nyawa mereka sendiri. Di sudut ruangan, Dr. Hendra berdiri diam dengan wajah yang mengeras. Ia melihat kontras yang menyakitkan. Tim asing yang sibuk dengan prosedur keamanan. Sementara di depannya, seorang ibu sedang mendekap erat tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Bau kematian bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi ruangan itu. Inilah neraka di air merah. Sebuah tempat di mana kemanusiaan sedang diuji di titik paling nadirnya. Di saat itulah sebuah keputusan besar harus diambil. Sebuah keputusan yang nantinya akan membuat nama Indonesia abadi di tanah ini. Wabah itu menyerang tanpa pandang bulu. Namun sasarannya yang paling rapuh adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Gejalanya dimulai dengan batuk kering yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Dalam hitungan jam, suhu tubuh mereka melonjak hingga mencapai titik yang membahayakan otak. Namun, yang membuat Dr. Hendra merasa ngeri adalah saat ia meletakkan stetoskopnya di dada seorang balita bernama Matteo. Ia tidak mendengar suara paru-paru yang normal, ia mendengar suara yang kaku. Seolah-olah rongga dada itu telah terisi oleh material yang padat. Ini bukan pneumonia biasa, bisik Dr. Hendra dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia melihat bagaimana dada anak-anak itu tertarik ke dalam dengan sangat kuat setiap kali mereka mencoba menghirup udara. Otot-otot leher mereka menegang, dan lubang hidung mereka kembang kempis dengan liar. Namun, oksigen seolah tidak bisa masuk. Paru-paru mereka mengalami fibrosis akut yang sangat cepat, mengeras layaknya semen yang baru saja mengering. Itulah mengapa warga desa menjuluki wabah ini dengan nama yang mengerikan itu. Tim medis asing yang dipimpin oleh Dr. Scott tetap berdiri di zona aman, sekitar 5 meter dari tumpukan tikar tempat pasien berbaring. Mereka mengenakan pakaian dekontaminasi lengkap yang membuat mereka tampak seperti astronot yang tersesat di hutan. Dr. Scott memegang alat pemindai digital dan menggelengkan kepala. Tingkat saturasi mereka di bawah 60%. Skala klinis mereka sudah tidak bisa diselamatkan tanpa ventilator tekanan tinggi di rumah sakit pusat. Dan kita tidak punya cara untuk membawa peralatan itu ke sini melalui jalur lumpur ini, ucapnya dingin melalui speaker maskernya. Bagi tim asing, ini adalah statistik. Bagi mereka, ini adalah kasus yang gagal. Mereka mulai mencatat di papan klip mereka bahwa tingkat kematian akan mencapai 100% dalam waktu 24 jam ke depan. Mereka melihat anak-anak yang membiru itu sebagai limbah medis yang harus segera diisolasi agar tidak menulari mereka. Ketakutan akan infeksi telah membunuh empati mereka. Mereka lebih sibuk mendiskusikan prosedur pemakaman massal yang aman daripada mencari jalan keluar untuk menyelamatkan nyawa yang masih berdenyut. Dr. Hendra tidak tahan lagi. Ia melihat Matteo, putra kepala desa, yang sedang berjuang dengan tarikan napas terakhirnya. Mata anak itu melotot, mencari udara yang seolah telah hilang dari bumi. Hendra mendekat tanpa ragu. Tanpa baju pelindung yang lengkap, hanya bermodalkan masker bedah biasa. Ia meraih tangan kecil Matteo yang dingin. "Dokter, jangan! Itu bunuh diri!" teriak Dr. Scott dari balik garis aman. Manual keselamatan menyatakan, ini adalah zona merah tingkat tinggi. Anda akan tertular dan mati dalam waktu kurang dari 2 hari.
Hendra menoleh perlahan. Matanya yang merah karena kurang tidur menatap tajam ke arah D.R. Scott di universitas tempat saya belajar. Mereka tidak mengajarkan cara membiarkan pasien mati sesuai manual keselamatan. Jika paru-paru mereka menjadi semen, maka saya akan menjadi air yang melunakannya. Pergilah jika kalian takut. Tapi jangan halangi saya menjadi seorang dokter. Di saat itulah batas tegas antara profesionalisme yang dingin dan kemanusiaan yang hangat terbelah. Di satu sisi, ada teknologi dan prosedur yang memilih untuk menyerah. Dan di sisi lain, ada seorang dokter Indonesia yang memilih untuk bertaruh nyawa di tengah kepungan paru-paru semen. Di pintu helikopter D.R. Scott berdiri dengan wajah yang tertutup masker N95 berlapis. Ia tidak lagi menatap ke arah balai desa tempat puluhan anak sedang meregang nyawa. Fokusnya hanya satu, koordinat evakuasi. Baginya, misi ini telah gagal secara teknis, dan prosedur keselamatan menyatakan bahwa personel medis harus ditarik mundur sebelum mereka sendiri menjadi korban atau pembawa wabah ke dunia luar. Dr. Hendra ini adalah peringatan terakhir, teriak D.R. Scott melalui pengeras suara. Radar menunjukkan badai besar akan menyapu wilayah ini dalam 2 jam ke depan. Jika Anda tidak naik sekarang, Anda akan terjebak di sini tanpa dukungan logistik, tanpa obat-obatan, dan di tengah populasi yang 90% kemungkinan akan musnah. Jangan biarkan idealisme membunuh Anda. Hendra hanya berdiri diam di depan pintu balai desa yang reot. Pakaiannya sudah kotor oleh lumpur, dan lengannya berlumuran noda darah kering. Ia melihat tumpukan peti kemas berisi peralatan canggih milik tim internasional, mulai diangkut kembali ke dalam helikopter. Alat pemantau jantung, tabung oksigen portabel, dan inkubator mutakhir, semua barang yang bisa menjadi penyelamat nyawa. Itu ditarik pergi hanya karena risiko investasi manusia yang dianggap terlalu tinggi oleh kantor pusat mereka di Washington dan Jenewa. Kalian pergi karena tidak ada keuntungan politik yang bisa diambil dari desa yang akan mati, bukan? Gumam Hendra pelan. Namun matanya menyorot tajam. Kepala desa Antonio berjalan tertatih mendekati landasan helikopter darurat itu. Ia memegang tangan D.R. Scott, memohon dengan bahasa yang hancur agar mereka meninggalkan setidaknya beberapa tabung oksigen. Namun, seorang petugas keamanan berseragam taktis mendorongnya menjauh. Ini protokol, Pak. Peralatan ini harus didekontaminasi di pangkalan pusat. Kami tidak bisa meninggalkannya di sini, dalih mereka. Pemandangan itu sungguh ironis. Negara-negara yang sering berteriak tentang hak asasi manusia dan solidaritas global justru menjadi yang pertama melompat ke dalam sekoci penyelamat saat badai datang. Mereka datang saat ada kamera yang meliput keberhasilan mereka, namun menghilang seperti hantu saat risiko mulai melampaui anggaran. Bagi mereka, nyawa anak-anak di air merah hanyalah angka dalam laporan tahunan yang bisa dihapus dengan alasan keadaan kahar atau force majeure. Satu persatu personel asing itu naik. Pintu helikopter tertutup rapat, menciptakan sekat kedap udara antara dunia yang beradab dan neraka yang mereka tinggalkan. Saat helikopter itu perlahan naik meninggalkan tanah, angin dari Beiling-Beilingnea merubuhkan beberapa gubuk bambu milik warga, seolah memberikan penghinaan terakhir sebelum mereka benar-benar hilang di balik awan hitam. Hendra menarik napas dalam-dalam. Ia kini berdiri sendirian di tengah lapangan berlumpur, dikelilingi oleh ratusan pasang mata warga desa yang penuh ketakutan dan rasa dikhianati. Mereka melihat ke langit, ke arah helikopter yang semakin mengecil, menyadari bahwa dunia telah membuang mereka. Namun, saat Hendra membalikan badan dan berjalan kembali menuju balai desa untuk memeriksa pasiennya, suasana berubah. Tidak ada lagi helikopter, tidak ada lagi peralatan canggih, tapi ada seorang pria yang memilih untuk menetap. Di saat itulah benih kepercayaan yang abadi mulai tumbuh. Indonesia tidak pergi. Indonesia bertahan saat dunia memilih untuk melarikan diri. Dalam benak D.R. Hendra, wajah almarhum ayahnya muncul dengan begitu jernih. Ayahnya bukanlah seorang pejabat atau orang kaya, melainkan hanya seorang guru honorer yang hidup bersahaja. Namun, ada satu peristiwa yang selalu diceritakan ayahnya setiap malam sebelum tidur sebuah. Peristiwa yang terjadi saat D.R. Hendra masih bayi dan menderita sakit keras yang hampir merenggut nyawanya. Hendra, suara ayahnya seolah bergema di telinganya di tengah rintik hujan air merah. Dulu, saat napasmu hampir berhenti dan ayah tidak punya sepeser pun uang, ada seorang dokter yang tidak bertanya tentang biaya. Ia bahkan memberikan darahnya sendiri agar kau bisa hidup. Dokter itu berkata, kemanusiaan tidak punya label harga. Sejak hari itu,
Ayah bersumpah bahwa keluarga kita berhutang budi pada kehidupan. Jika suatu saat kau menjadi dokter, jangan pernah tinggalkan mereka yang sedang sekarat. Sesulit apapun kondisinya. Warisan pesan itulah yang menjadi alasan mengapa Dyar Hendra berdiri di sini, di tanah Timor Leste, sementara rikon-rikon sejawatnya dari negara maju memilih pulang demi keselamatan. Baginya, janji kepada ayahnya adalah kontrak suci yang lebih kuat daripada protokol keamanan internasional manapun. Ia tahu bahwa jika ia naik ke helikopter itu, ia mungkin akan menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi ia akan membunuh jiwanya sebagai seorang manusia dan seorang putra. Ia teringat betapa kerasnya perjuangan ayahnya menyekolahkannya hingga menjadi dokter. Ayahnya rela menjual satu-satunya tanah warisan agar Hendra bisa mengenakan jas putih itu. Jas ini bukan untuk gagah-gagahan, Hendra. Jas ini adalah kain kafan bagi egomu. Kau harus mati terhadap kepentinganmu sendiri demi menghidupkan orang lain. Begitu pesan ayahnya saat hari kelulusan. Kini, di depan matanya, puluhan anak di air merah sedang mengalami apa yang pernah ia alami dulu. Berjuang antara hidup dan mati tanpa daya. Jika dokter asing melihat mereka sebagai statistik atau risiko biologis, Hendra melihat mereka sebagai dirinya sendiri di masa lalu. Ia melihat wajah ayahnya di setiap wajah orang tua yang memohon pertolongan di desa ini. Hendra merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel satelit yang masih bergetar. Ia melihat layar yang menunjukkan panggilan dari Jakarta. Dengan napas yang mantap, ia tidak menekan tombol hijau untuk menjawab, melainkan menekan tombol merah untuk mematikan perangkat itu sepenuhnya. Ia mencabut kartu memorinya dan mematahkannya menjadi dua. Maafkan saya, ayah. Jika saya mungkin tidak akan pernah pulang, bisiknya pelan, tapi saya akan menjaga kehormatan pesanmu. Ia membalikkan badan, memunggungi arah perginya helikopter, dan melangkah mantap kembali menuju balai desa. Langkahnya tidak lagi ragu. Beban ketakutan yang tadi sempat menghinggapinya kini luruh, digantikan oleh ketenangan seorang satria yang telah memilih medan tempurnya. Di dalam balai desa, perjuangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan kali ini, Dyar Hendra akan melakukannya dengan seluruh jiwa dan raganya. Hendra, ini gila. Anda mematikan ponsel Anda? Teriak Dyar Scott dengan nada frustrasi yang memuncak. Ia memberi tanda kepada pilot untuk menunda lepas landas selama beberapa detik lagi. Kedutaan besar Anda sudah memberikan lampu hijau untuk penarikan mundur. Jika Anda tetap di sini, Anda secara teknis berada di luar perlindungan diplomatik. Kami tidak bisa menjamin evakuasi medis jika Anda tertular. Dyar Hendra berhenti sejenak. Namun ia tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat agar mereka segera pergi. Punggungnya yang tegap tampak kontras dengan latar belakang desa yang suram. Di mata Dyar Scott, Hendra hanyalah seorang idealis yang sedang menuju bunuh diri. Bagi tim internasional, keberanian tanpa dukungan logistik dan peralatan canggih hanyalah kebodohan yang sia-sia. Dengar, Dyar Scott mencoba satu upaya terakhir, suaranya parau tertelan angin. Kami sudah menghitung risikonya. Anak-anak itu tidak akan bertahan sampai besok pagi. Paru-paru mereka sudah hancur. Anda hanya akan menjadi saksi kematian massal dan ikut mati bersama mereka. Apakah itu yang Anda inginkan? Menjadi martir di tanah yang bahkan tidak memiliki listrik? Hendra akhirnya membalikkan badan perlahan. Matanya menatap Dyar Scott dengan ketenangan yang mengerikan, ketenangan seorang pria yang sudah selesai dengan urusan dunianya sendiri. Scott, teriak Hendra balik. Kalian datang ke sini dengan protokol, tapi saya datang ke sini dengan janji. Pergilah. Bawa statistik kalian kembali ke Washington. Saya akan tinggal di sini bersama manusia-manusia ini. Dyar Scott menggelengkan kepala, memberikan isyarat kepada kru kabin untuk menutup pintu geser helikopter. Baginya, Hendra sudah dianggap mati. Saat pintu tertutup rapat, suara mesin turbin meningkat drastis. Helikopter itu perlahan terangkat dari tanah, miring sedikit ke arah selatan, sebelum akhirnya melesat, menembus awan hitam yang menggantung rendah di atas bukit. Hendra berdiri diam saat hembusan angin terakhir dari helikopter itu menerpa wajahnya. Kini, ia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi stok oksigen tambahan, tidak ada lagi obat-obatan, antivirus canggih, dan tidak ada lagi jalur komunikasi dengan dunia luar. Yang tersisa hanyalah tas medis kulitnya yang sudah tua dan sebuah tenda darurat yang bocor. Namun, saat ia menoleh ke arah balai desa,
Ia melihat pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh dunia diplomasi manapun. Kepala desa Antonio dan belasan pria desa lainnya berdiri di sekitar Hendra. Mereka tidak memiliki senjata atau harta, tapi mereka membentuk lingkaran pelindung di sekeliling dokter Indonesia itu. Mereka melihat ke langit, ke arah perginya helikopter asing, lalu kembali menatap Hendra dengan penuh pengabdian. "Aman," bisik Antonio sambil membungkuk dalam. "Mereka pergi karena takut, tapi Anda tetap di sini karena cinta. Mulai detik ini, darah Anda adalah darah kami. Nyawa Anda adalah nyawa kami." Hendra menarik napas dalam-dalam, merasakan udara lembab yang penuh risiko infeksi masuk ke paru-parunya. Ia tahu malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam setelah perginya mesin-mesin modern itu, ia merasakan sebuah kekuatan baru. Perjuangan melawan maut di air merah baru saja memasuki babak yang paling krusial. Antonio, sang kepala desa, berjalan mendekati Der. Hendra, pria yang biasanya tegar dan disegani itu, kini tampak rapuh. Langkahnya gontai, dan beban berat di pundaknya seolah tak tertahankan lagi. Di depannya terbaring Matayo, putra bungsunya, yang wajahnya sudah mulai membiru. Oksigen di dalam paru-paru Mateo seolah telah habis, dan setiap tarikan napasnya adalah sebuah perjuangan yang luar biasa menyakitkan. Tiba-tiba, di hadapan DR Hendra, Antonio jatuh berlutut. Suara lututnya yang menghantam lantai kayu yang lembab terdengar keras di tengah kesunyian. Ia bersujud hingga keningnya menyentuh debu di kaki DR. Hendra, isak tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah, mengguncang tubuh tuanya yang ringkih. "Aman," suara Antonio parau, nyaris berbisik namun penuh dengan keputusasaan yang mendalam. "Dunia sudah meninggalkan kami. Dokter-dokter dengan pesawat besar itu sudah membuang kami seperti sampah. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Tidak ada emas, tidak ada uang. Bahkan desa ini pun sudah hancur." Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap DR Hendra dengan mata yang merah dan bengkak. "Tapi saya mohon, jangan biarkan putra saya pergi dalam kegelapan ini. Jika memang ia harus mati, biarlah ia mati di tangan seorang saudara, bukan di tengah kesendirian karena ditinggalkan. Jika Anda butuh nyawa sebagai ganti obat, ambil nyawa saya. Aman. Tapi selamatkan anak-anak kami." Hendra merasa dadanya sesak. Ia melihat bukan hanya seorang ayah yang sedang memohon nyawa anaknya, tapi sebuah bangsa yang sedang bersujud memohon martabat kemanusiaannya kembali. Sujud Antonio bukanlah sujud kehinaan, melainkan sujud kepercayaan tertinggi yang bisa diberikan seorang manusia kepada manusia lainnya. Hendra membungkuk, memegang bahu Antonio yang gemetar, dan memaksanya untuk berdiri. "Berdirilah, Pak Antonio," ucap Hendra dengan suara yang tenang, namun berwibawa. "Jangan bersujud kepada saya. Saya hanya seorang manusia biasa, tapi saya berjanji kepada Anda, demi Tuhan dan demi kehormatan bangsa saya, selama jantung saya masih berdenyut, saya tidak akan membiarkan maut mengambil Mateo tanpa perlawanan." Hendra menoleh ke arah tas medisnya yang isinya sangat terbatas. Ia tahu obat-obatan yang tersisa tidak akan cukup untuk semua orang. Namun, sujud Antonio telah membakar habis sisa-sisa keraguannya. Jika tim asing pergi karena menganggap nyawa di sini tidak sebanding dengan risiko, maka Hendra akan membuktikan bahwa satu nyawa di air merah jauh lebih berharga daripada seluruh protokol keselamatan di dunia. "Bawa air panas, kain bersih, dan semua lampu minyak yang kalian punya," perintah Hendra kepada warga desa. Matanya kini tajam, penuh dengan tekad seorang pejuang di medan laga. Perang melawan maut baru saja dimulai, dan ia tidak akan mundur sejengkal pun, bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri di malam yang jahanam ini. Malam di air merah semakin mencekam. Di tengah raungan badai yang menghantam dinding bambu balai desa, sebuah benda kecil di atas meja kayu yang lapuk kembali bergetar. Lampu indikator pada ponsel satelit milik DR Hendra berkedip merah, menembus kegelapan ruangan yang hanya diterangi cahaya temaram minyak tanah. Getaran itu seolah menjadi pengingat bahwa di luar sana, dunia masih berjalan dengan logikanya sendiri. Di Jakarta, di gedung ber-AC yang nyaman, para pejabat sedang menghitung risiko politik. Panggilan itu datang dari markas besar di Jakarta, sebuah instruksi final yang tidak menerima bantahan. Hendra menarik napas berat, membersihkan tangannya yang bersimbah peluh, lalu mengangkat telepon itu. Suara di seberang sana terdengar sangat jernih, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. "Hendra,
Ini perintah langsung. Helikopter bantuan terakhir dari pangkalan di perbatasan akan melintas di atas koordinatmu dalam 10 menit. Ini kesempatan terakhir. Badai siklon akan menutup seluruh wilayah udara Timor Leste selama seminggu ke depan. Jika kau tidak keluar sekarang, kami tidak bisa menjamin keselamatanmu lagi. Hendra terdiam. Matanya menatap Matayo yang sedang kejong-kejong di atas tikar. Di sudut lain seorang ibu sedang memeluk erat bayinya yang sudah mulai kaku. Hendra, kau dengar saya? Suara di telepon itu meninggi. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Dunia tahu kau sudah bertahan, tapi sekarang kau harus selamat. Kau punya istri dan anak yang menunggumu di rumah. Jangan mati sial-sial untuk sebuah desa yang secara medis sudah tamat. Kalimat sudah tamat itu menghantam Hendra seperti gada besi. Ia melihat ke arah warga desa yang menatapnya dengan harapan yang sudah hancur. Mereka tahu itu adalah telepon penyelamat bagi Hendra, dan mereka sudah bersiap untuk kehilangan aman mereka. Antonio, sang kepala desa, memberikan isyarat dengan matanya sebuah anggukan kecil yang tulus, seolah mengatakan, "Pergilah, dokter. Selamatkan dirimu. Kami sudah ikhlas." Namun, di saat itulah Hendra merasakan sebuah pemberontakan di dalam jiwanya. Ia teringat kembali pada sumpah kedokterannya, pada pesan ayahnya, dan pada wajah anak-anak yang kini menggantungkan sisa napas mereka pada kehadirannya. "Pak," suara Hendra terdengar sangat tenang. Hampir seperti bisikan namun penuh otoritas. "Jika saya pergi sekarang, saya mungkin akan sampai di Jakarta dengan selamat. Saya akan memeluk anak dan istri saya. Tapi setiap kali saya melihat mata mereka, saya akan melihat wajah anak-anak air merah yang saya biarkan mati dalam kegelapan." Hendra terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di kaca jendela yang basah. Seorang dokter tidak dilatih untuk meninggalkan medan perang saat musuhnya adalah maut. "Sampaikan kepada keluarga saya sangat mencintai mereka. Tapi malam ini, saya adalah ayah bagi anak-anak di sini. Batalkan evakuasi saya tetap tinggal." Tanpa menunggu jawaban, Hendra mematikan telepon itu. Kali ini, ia tidak hanya mematikannya, ia mencabut baterainya dan meletakkannya jauh di pojok ruangan. Tindakan itu adalah pernyataan perang. Ia baru saja membakar jembatan yang menghubungkannya dengan zona nyaman. Kini, tidak ada lagi jalan pulang. Tidak ada lagi perlindungan negara. Yang ada hanyalah Dr. Hendra. Tas medisnya yang mulai kosong, dan puluhan nyawa yang sedang diambang maut. Ia berbalik ke arah warga desa. "Kita tidak punya banyak waktu," tegasnya. "Kita akan melawan penyakit ini dengan apa yang kita punya. Malam ini tidak akan ada lagi yang mati." Kata-katanya memecah keputusasaan di ruangan itu. Antonio berdiri dengan sisa kekuatannya, diikuti oleh pria-pria lain. Meskipun obat-obatan modern sudah habis, semangat yang baru saja diledakkan oleh keputusan Dr. Hendra memberi mereka kekuatan yang tak masuk akal. Di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan tanpa bantuan siapapun, kecuali Tuhan, dan tekad baru saja dimulai. Dr. Hendra memeriksa denyut nadi Matayo. Sangat lemah dan cepat. Wajah anak itu sudah tidak lagi biru, melainkan mulai memucat pasi. Kondisinya adalah syok berat akibat infeksi yang sudah menyebar ke seluruh aliran darah, menghancurkan sel-sel darah merahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tanpa transfusi darah segera untuk meningkatkan tekanan oksigen dalam tubuhnya, Matayo tidak akan bertahan hingga fajar. "Kita butuh darah," ucap Hendra dengan suara parau. Ia menoleh ke arah Antonio, sang kepala desa. "Golongan darah Matayo apa?" Antonio menggelengkan kepala dengan bingung. Di desa terpencil seperti ini, catatan medis adalah kemewahan yang tak pernah ada. Hendra mengutuk dalam hati. Ia tidak punya waktu untuk melakukan tes silang darah dengan peralatan seadanya. Di luar, hujan badai masih mengamuk, menutup kemungkinan siapapun untuk datang membawa bantuan. Hendra menarik napas panjang. Ia tahu golongan darahnya sendiri O negatif, sang donor universal. Darah yang bisa diterima oleh siapa saja tanpa perlu pemeriksaan rumit dalam keadaan darurat yang ekstrem. Namun, ia sendiri sudah sangat lemah. Ia belum tidur selama 3 hari, dan asupan makanannya hanya beberapa teguk air kelapa. "Aman. Apa yang akan Anda lakukan?" tanya Antonio saat melihat Hendra mengeluarkan selang infus cadangan dan jarum suntik terbesar yang ia miliki dari tasnya. "Saya akan memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh protokol internasional,"
jawab Hendra pendek. Ia duduk di atas kursi kayu yang goyang di samping tempat tidur Matteo. Tanpa ragu, ia menusukkan jarum ke pembuluh vena di lengannya sendiri. Darah merah segar mulai mengalir melalui selang plastik. Didorong oleh tekanan jantungnya yang berdegup kencang karena kelelahan, Hendra menyambungkan ujung selang lainnya ke lengan mungil Matteo. Detik itu juga, sebuah prosesi hidup dan mati sedang terjadi. Darah dari seorang dokter Indonesia mulai mengalir masuk ke dalam tubuh putra seorang pemimpin di Timor Leste. Hendra merasakan kepalanya mulai berputar hebat, pandangannya mengabur, dan keringat dingin bercucuran di dahinya. 500 cm kubik pertama mengalir, dan wajah Matteo yang pucat perlahan mulai menampakkan semburat kemerahan. Teruslah bernapas, Matteo, bisik Hendra, sambil menggertakkan gigi menahan rasa pening yang luar biasa. Jangan biarkan darah ini sia-sia. Para warga desa yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam keheningan yang suci. Mereka melihat seorang pria yang baru saja menolak keselamatan dirinya, kini sedang menguras nyawanya sendiri demi anak mereka. Tidak ada kamera media, tidak ada tepuk tangan diplomatik, hanya ada suara rintik hujan dan aliran darah yang menjadi jembatan antara dua bangsa. Setengah jam berlalu, Hendra merasa tubuhnya seberat timah. Saat ia mencabut jarum dari lengannya, ia hampir jatuh tersungkur jika tidak ditangkap oleh Antonio. Namun, sebuah keajaiban kecil terjadi. Matteo terbatuk. Matanya yang sayu terbuka sedikit, dan napasnya yang tadi tersendat, kini mulai terdengar lebih teratur. Dia kembali, bisik Antonio dengan suara gemetar. Ia jatuh berlutut, bukan lagi memohon, tapi bersyukur. Di malam yang kelam itu, Dr. Hendra tidak hanya memberikan pengobatan, ia memberikan bagian dari dirinya sendiri. Inilah awal dari legenda saudara sedarah yang kelak akan membuat seluruh dunia terdiam. Meskipun darah Dr. Hendra telah memberikan sedikit napas kehidupan bagi Matteo, maut belum benar-benar pergi. Cairan infeksi yang mengeras di dalam rongga dada Matteo harus segera dikeluarkan tanpa tindakan bedah mikro untuk membersihkan saluran pernapasannya. Transfusi darah tadi hanya akan menunda kematian beberapa jam saja. Namun, tantangan di depan mata terasa mustahil. Balai desa itu gelap gulita karena badai telah memutus aliran listrik darurat, dan Dr. Hendra tidak memiliki meja operasi, apalagi lampu bedah yang memadai. Saya harus membedahnya sekarang, ucap Hendra dengan suara yang bergetar karena anemia setelah mendonorkan darahnya. Tapi, saya tidak bisa melihat apapun. Satu sayatan salah, dan semuanya berakhir. Antonio, sang kepala desa, tidak membuang waktu. Ia memanggil dua pemuda desa yang paling tangkas. Ambil aki dari jeep tua di depan, bongkar lampu depannya, perintahnya dalam bahasa Tetum yang cepat. Di tengah guyuran hujan yang masih menggila, para pemuda itu bekerja dengan kecepatan yang didorong oleh keputusasaan. Mereka menyeret aki berat itu ke dalam balai desa, menyambungkan kabel-kabel kasar langsung ke bohlam lampu mobil yang dicopot paksa. Sesaat kemudian, cahaya kuning pucat yang tajam membelah kegelapan balai desa. Cahaya itu tidak stabil, sesekali berkedip saat kabelnya tersentuh, namun cukup untuk menerangi dada kecil Matteo yang bergerak naik turun dengan lemah. Hendra meletakkan peralatan bedahnya di atas nampan seng yang sudah disterilkan dengan api dari lampu minyak. Ia meminta dua warga untuk memegangi lampu mobil tersebut, mengarahkannya tepat ke titik sayatan. Tangan kalian tidak boleh goyang, peringat Hendra. Nyawa anak ini ada pada kestabilan cahaya kalian. Operasi pun dimulai. Hendra bekerja dengan presisi yang luar biasa, meski kepalanya masih terasa ringan dan berputar. Tidak ada mesin anestesi canggih. Ia hanya menggunakan bius lokal seadanya dan doa-doa yang dibisikkan oleh warga di sudut ruangan. Aroma daging yang tersayat dan bau logam dari darah memenuhi udara yang lembab. Setiap kali lampu mobil itu berkedip, jantung Hendra seolah berhenti berdetak. Keringat bercucuran dari dahi Hendra membasahi masker bedahnya yang sudah kumal. Antonio berdiri di sampingnya, menggunakan selembar kain bersih untuk terus menyeka keringat sang dokter agar tidak jatuh ke area operasi. Dalam cahaya kuning yang dramatis itu, Hendra tampak seperti seorang pejuang yang sedang menjinakkan bom. Ia perlahan mengeluarkan jaringan fibrotik yang menyumbat paru-paru. Matteo materi abu-abu keras yang selama ini mencekik napas sang bocah. Tiba-tiba, salah satu kabel aki memercikan api dan lampu padam selama 2 detik. Kegelapan total menyergap. Jangan bergerak, teriak Hendra. Tangannya membeku di dalam rongga dada Matteo.
Dalam kegelapan itu, hanya suara detak jantung yang terasa sangat lambat. Saat kabel berhasil disambung kembali dan cahaya kembali menyala, Hendra menarik napas lega. Pisaunya tidak bergeser 1 milimeter pun. 2 jam berlalu, seperti selamanya. Saat Hendra menjahit sayatan terakhir, ia merasakan tubuhnya benar-benar habis. Ia meletakkan pinsetnya dengan tangan yang gemetar hebat. Matteo tiba-tiba menarik napas panjang. Sebuah tarikan napas yang dalam dan bersih suara oksigen yang akhirnya kembali memenuhi paru-paru yang tadinya membatu. Hendra terduduk di lantai yang dingin, menyandarkan punggungnya pada kaki meja kayu. Cahaya aki mobil itu mulai meredup seiring melemahnya daya. Namun, di mata warga desa, cahaya itu adalah cahaya paling terang yang pernah mereka lihat. Di bawah sorotan lampu mobil tua, Diar, Hendra baru saja melakukan mukjizat yang tidak akan pernah tertulis di jurnal medis internasional, namun akan terpatri selamanya dalam sejarah bangsa Timor Leste. Jari-jari tangan Dr. Hendra membiru. Ia mencoba merapikan peralatan bedahnya. Namun tangannya bergetar begitu hebat, hingga pinset dan gunting medis jatuh berdenting ke lantai kayu. Yang lebih mengerikan, saraf-saraf di jemarinya mulai mati rasa sebuah kondisi berbahaya. Bagi seorang dokter bedah yang masih harus menangani belasan anak lainnya yang sedang mengantre nyawa. Aman, Anda harus istirahat, bisik Antonio sambil menyelimuti bahu Hendra dengan kain tenun tais yang tebal. Namun, Hendra menggeleng. Di sudut ruangan, suara batuk kering dari pasien lain, Lucia, mulai terdengar makin berat. Hendra tahu, jika ia berhenti sekarang karena tangannya kaku, Lucia tidak akan melihat matahari terbit. Hendra menoleh ke arah tungku kecil di pojok balai desa, tempat warga memasak air. Sebuah ide nekat muncul. Ia harus mengembalikan aliran darah dan sensasi rasa di tangannya secara instan. Tidak peduli seberapa sakitnya. Bawa air mendidih itu ke sini. Perintahnya datar. Warga desa tertegun. Antonio ragu-ragu membawakan panci kecil berisi air yang baru saja diangkat dari api. Uapnya mengepul panas. Tanpa peringatan Dr. Hendra mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air panas tersebut. Suara desisan kecil terdengar diikuti aroma kulit yang kepanasan. Hendra menggertakkan gigi begitu keras hingga rahangnya terasa mau patah. Ia tidak berteriak, meski rasa sakitnya seperti ribuan jarum api yang menusuk langsung ke saraf pusatnya. Ia melakukan ini demi satu tujuan: memaksa pembuluh darahnya melebar dan mengembalikan fungsi motorik jemarinya yang membeku. "Dokter, apa yang Anda lakukan?" teriak Maria, ibu dari salah satu pasien, sambil menutup mulutnya karena ngeri. Hendra menarik tangannya yang kini merah membara dan melepuh di beberapa bagian. Ia segera mengeringkannya dengan kain bersih. Ajaib, getaran hebat di tangannya berhenti. Sensasi panas yang ekstrem itu telah membangunkan sarafnya yang sempat mati suri. Dengan tangan yang masih terasa terbakar, ia kembali meraih pisau bedah. "Lucia butuh bantuan sekarang. Pegang lampunya," ucap Hendra. Suaranya kembali stabil dan dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepanjang sisa malam itu, Dr. Hendra bekerja seperti mesin kemanusiaan. Setiap kali tangannya mulai mati rasa karena dingin dan kelelahan, ia kembali mendekatkan jemarinya ke uap panas, atau mencelupkannya sekilas ke air hangat yang menyiksa. Ia menukarkan rasa sakit di kulitnya sendiri dengan setiap inci ruang napas bagi anak-anak air merah. Warga desa yang menyaksikan itu hanya bisa menangis dalam diam. Mereka tidak melihat seorang dokter biasa. Mereka melihat seorang martir yang sedang menyiksa dirinya sendiri agar orang lain bisa tetap hidup. Pengorbanan ini jauh melampaui tugas seorang medis. Ini adalah pembuktian bahwa bagi seorang Indonesia bernama Hendra, kedaulatan nyawa manusia jauh lebih penting daripada keselamatan fisiknya sendiri. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Dan di bawah sisa-sisa uap air mendidih itu, maut mulai perlahan mundur dari air merah. Keheningan pagi itu pecah oleh sebuah suara yang sangat kecil, namun dampaknya lebih dahsyat daripada ledakan bom. "Bapak!" bisik sebuah suara serak. Antonio, yang tertidur sambil duduk di samping tempat tidur putranya, tersentak bangun. Ia melihat Matteo menggerakkan jemarinya. Mata bocah itu terbuka perlahan, menatap langit-langit balai desa dengan jernih. Tidak ada lagi rona biru di bibirnya. Kini warnanya kemerahan, dialiri oleh darah segar yang semalam mengalir dari tubuh Dr. Hendra. Matteo mencoba menarik napas, dan kali ini dadanya bergerak naik dengan ringan
tanpa ada tarikan otot leher yang menyakitkan. Paru-parunya yang semalam membatu, kini telah kembali berfungsi. Matayo, tangis Antonio pecah. Ia tidak berani memeluk anaknya terlalu kencang, karena takut merusak jahitan di dada sang bocah. Namun ia menciumi tangan kecil itu berkali-kali. Kabar itu menjalar seperti api di musim kemarau. Satu persatu anak-anak lain yang semalam ditangani Dr. Hendra mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lucia, yang semalam sudah hampir menyerah, kini meminta minum dengan suara yang meskipun lemah, namun penuh dengan kehidupan. Keajaiban medis yang terjadi di bawah cahaya aki mobil dan pengorbanan air mendidih itu benar-benar menjadi nyata di bawah sinar matahari pagi. Dr. Hendra membuka matanya perlahan. Ia melihat warga desa berkerumun di sekeliling tempat tidur anak-anak mereka, bukan untuk meratap, melainkan untuk bersyukur. Ia mencoba berdiri, namun seluruh sendinya terasa kaku. Antonio segera menghampirinya, membantu sang dokter berdiri dengan penuh rasa hormat yang tak terlukiskan. Aman, ucap Antonio dengan suara bergetar. Lihatlah, mereka hidup. Anda membawa Fajar kembali ke desa ini saat kami pikir matahari tidak akan pernah terbit lagi. Hendra hanya tersenyum tipis. Wajahnya yang pucat pasi nampak bercahaya terkena sinar matahari pagi. Ia melangkah tertatih menuju pintu balai desa, menatap ke arah lembah yang kini mulai terlihat hijau di balik kabut. Di sana, ia melihat warga desa lainnya mulai keluar dari rumah, saling berpelukan dan menunjuk ke arah balai desa. Mereka tahu bahwa maut telah diusir pergi oleh seorang manusia yang memilih bertahan saat dunia melarikan diri. Pada saat itulah, sebuah tradisi baru lahir di Air Merah. Para tetua desa berkumpul di depan pintu balai desa, melepaskan alas kaki mereka, dan meletakkan tangan mereka di tanah. Ini adalah simbol bahwa tanah Timor Leste kini menjadi rumah bagi Dr. Hendra. Mereka mendeklarasikan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi perbedaan antara darah Indonesia dan darah Timor Leste di desa itu. Indonesia bukan lagi tetangga kami, teriak salah satu tetua kepada penduduk yang berkumpul. Indonesia adalah nafas kami. Fakhar, harapan ini bukan hanya tentang sembuhnya anak Kanok dari wabah paru-paru semen. Ini adalah fajar yang menandai lahirnya sebuah ikatan emosional yang kelak akan mengubah arah sejarah diplomatik kedua bangsa. Di bawah langit Air Merah yang mulai membiru, Dr. Hendra menyadari bahwa meski ia kehilangan banyak hal di Jakarta, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih abadi di sini. Hati sebuah bangsa. 20 tahun telah berlalu sejak malam yang berdarah dan penuh uap air mendidih itu. Namun, memori kolektif rakyat Timor Leste justru semakin kuat. Di sekolah-sekolah dasar di pedalaman guru-guru, tidak hanya mengajarkan sejarah kemerdekaan, tetapi juga menceritakan tentang seorang dokter dari negara tetangga yang mencurahkan darahnya sendiri agar anak-anak mereka bisa bernapas. Foto Dr. Hendra yang sudah menguning diambil secara dayam-dayam oleh seorang warga saat ia sedang tertidur kelelahan terpajang di banyak ruang tamu warga, bersanding dengan simbol-simbol suci lainnya. Bagi generasi yang selamat dari wabah paru-paru semen, Dr. Hendra adalah sosok ayah biologis kedua. Mereka menyebut diri mereka sebagai generasi darah Indonesia. Setiap tanggal terjadinya peristiwa Air Merah, warga desa melakukan upacara kecil dengan menuangkan air ke tanah sebagai simbol rasa syukur atas kehidupan yang diberikan kembali oleh sang dokter. Legenda ini menciptakan sebuah perisai diplomatik yang sangat kuat, sebuah sentimen rakyat yang tidak bisa diintervensi oleh kebijakan politik luar negeri manapun. Namun, di balik kegemilangan nama aman di Timor Leste, sang dokter sendiri memilih untuk tetap berada dalam bayang-bayang. Ia menolak berbagai penghargaan internasional dan medali kehormatan yang ditawarkan. Ia tetap tinggal di sebuah klinik kecil yang sederhana di sudut Dili, melayani pasien-pasien miskin dengan tarif yang seringkali hanya dibayar dengan hasil kebun atau senyuman tulus. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, dan bekas luka melepuh di tangannya masih terlihat jelas. Sebuah tanda permanen dari pengabdian yang tak kenal pamrih. Kenapa Anda tidak pulang ke Jakarta dan menikmati masa tua sebagai pahlawan? Tanya saya suatu sore saat menemuinya di klinik. Hendra menatap ke arah luar jendela, di mana sekelompok pemuda sedang tertawa sambil menggotong hasil panen. Salah satu dari mereka adalah Meteo, yang kini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Pahlawan itu mereka yang bertahan hidup di tanah yang sulit ini, Mister. Jawabnya tenang. Saya hanya menjalankan janji, jika saya pulang sekarang, saya akan meninggalkan sebagian jiwa saya di sini. Di sini,
Saya adalah aman, dan tidak ada jabatan di Jakarta yang bisa menandingi arti nama itu. Legenda aman inilah yang menjelaskan mengapa saat Amerika Serikat atau Tiongkok datang membawa koper penuh uang, rakyat Timor Leste justru menoleh ke arah Indonesia. Mereka tidak melihat Indonesia sebagai ancaman masa lalu, melainkan sebagai saudara yang membagikan napas saat mereka tercekik. Kekuatan legenda ini jauh lebih efektif daripada kampanye soft power manapun di dunia. Indonesia telah memenangkan hati sebuah bangsa bukan melalui paksaan militer, melainkan melalui ketulusan seorang manusia yang memilih untuk menjadi ayah bagi mereka yang yatim piatu di tengah wabah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Maya, istri Dr. Hendra, duduk di meja makan yang terasa terlalu luas untuknya sendiri. Di depannya tergeletak sebuah amplop coklat berisi dokumen yang telah ia simpan selama berbulan-bulan. Sudah 15 tahun sejak suaminya memutuskan untuk tetap tinggal di Timor Leste pasca konflik dan wabah air merah. Selama itu pula, komunikasi mereka hanya terjalin lewat surat-surat singkat yang sering terlambat berbulan-bulan, atau telepon satelit yang suaranya timbul tenggelam oleh derau cuaca. Maya masih ingat betul hari ketika Dr. Hendra menelepon dan mengatakan ia tidak bisa ikut dalam penerbangan evakuasi terakhir. Awalnya, Maya mencoba mengerti. Ia bangga memiliki suami dengan hati emas. Namun, kebanggaan tidak bisa memeluknya saat ia jatuh sakit. Idealisme tidak bisa menemani kedua anak mereka, Bimo dan Laras, saat mereka merayakan kelulusan, atau saat mereka bertanya, mengapa ayah mereka lebih memilih mengobati anak-anak di antah-berantah daripada mencium kening mereka sebelum tidur. Bapakmu sedang menyelamatkan nyawa, nak. Selalu itu jawaban Maya. Namun, seiring berjalannya waktu, jawaban itu terasa makin hambar. Anak-anaknya tumbuh besar dengan sosok ayah yang hanya berupa foto di atas lemari pria dengan jas putih dan senyum lelah. Bimo, putra sulungnya, kini bahkan menolak untuk menyebut nama ayahnya. Baginya Dr. Hendra bukan pahlawan, melainkan pria yang egois, yang menelantarkan ibunya demi ambisi moral yang tak masuk akal. Puncaknya terjadi ketika Maya mengirimkan surat cerai. Ia tidak melakukannya karena benci, melainkan karena ia sudah lelah hidup dalam penantian yang tak berujung. Ia merasa sudah cukup memberikan sumbangan kepada dunia berupa suaminya. Kini, ia ingin hidup dengan realitas yang ada. Di kliniknya di Dili, Dr. Hendra membaca surat dari Maya di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Tangannya yang memiliki bekas luka melepuh gemetar hebat. Air mata jatuh membasahi kertas itu. Ia teringat wajah Bimo yang masih bayi, dan Laras yang baru belajar berjalan saat ia berangkat dulu. Ia sadar, ia telah menjadi ayah bagi ribuan anak di negeri orang. Namun ia telah gagal menjadi ayah bagi 2 anak di negerinya sendiri. Penyesalan, Lan. Tentu saja ada, bisik Hendra saat saya menemuinya. Matanya yang tua nampak basah. Saya tidak bisa mendampingi anak-anak saya tumbuh dewasa. Itu adalah hutang yang tidak akan pernah bisa saya bayar seumur hidup saya. Namun, di tengah kepedihan itu, Dr. Hendra tetap tidak bisa pergi. Baginya, meninggalkan Timor Leste saat itu sama saja dengan mencabut kembali napas yang telah ia berikan kepada Matteo dan anak-anak lainnya. Ia terjepit di antara 2 cinta yang sama-sama menuntut pengorbanan total. Keretakan di Jakarta adalah luka permanen yang ia bawa di balik jas putihnya. Sebuah pengingat bahwa setiap mukjizat selalu meminta tumbal dari sang pembuatnya. Tangan Dr. Hendra gemetar saat membuka bungkusan coklat itu. Di dalamnya terdapat sebuah kemeja batik bermotif parang dengan warna sogan yang klasik khas Jawa Tengah, tanah kelahirannya. Di atas lipatan kain itu, terselip sebuah kartu ucapan berwarna putih dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Itu tulisan tangan Laras, putri kecilnya yang kini sudah beranjak dewasa. Ayah, selamat ulang tahun. Ibu yang memilihkan kain ini, dan aku yang menjahitnya. Kami baru saja menonton sebuah video dokumenter pendek yang direkam secara sembunyi-sembunyi oleh seorang relawan di Timor Leste. Dalam video itu, kami melihat seorang pria tua dengan jas putih kusam sedang menggendong anak kecil di pedalaman. Dan pria itu adalah ayah kami. Hendra terduduk lemas di kursi kayunya. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini jatuh membasahi kain batik tersebut. Surat itu berlanjut dengan kalimat yang selama belasan tahun ia rindukan. Dulu, kami marah. Kami merasa ayah menukar masa kecil kami dengan orang asing. Tapi setelah melihat mata anak-anak di video itu, dan melihat bagaimana mereka memanggilmu Aman, kami sadar
Ayah tidak sedang meninggalkan kami. Ayah sedang memenuhi tugas yang Tuhan titipkan. Ibu bilang, kemeja batik ini adalah simbol bahwa sejauh apapun ayah pergi, ayah tetaplah milik Indonesia dan milik kami. Kami sudah memaafkan ayah. Maya, sang istri, ternyata tidak benar-benar mematikan rasa cintanya. Surat cerai itu adalah bentuk teriakan minta tolong agar diperhatikan. Namun, pengabdian Hendra yang tulus akhirnya meluluhkan ego keluarga. Batik itu bukan sekadar pakaian, itu adalah pelukan jarak jauh. Sebuah simbol pengampunan dan penerimaan atas pilihan hidup Der Hendra yang tidak lazim. Keesokan harinya, Hendra memakai kemeja batik itu saat bertugas di klinik. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya, namun ia tampak sangat gagah. Warga Dili yang melihatnya segera tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Aman terlihat sangat bahagia hari ini, bisik para pasien yang mengantre. Kabar tentang pengampunan dari keluarga Der Hendra ini pun sampai ke telinga para pejabat tinggi di Timor Leste. Mereka merasa sangat terharu karena menyadari bahwa pengabdian Der Hendra bukan hanya mengorbankan darah dan tenaganya, tapi juga keharmonisan keluarganya di Jakarta. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah setempat memberikan gelar kewarganegaraan kehormatan kepada Der Hendra. Namun ia dengan sopan menolaknya dengan alasan ia ingin tetap menjadi orang Indonesia yang mencintai Timor Leste baginya. Kemeja batik dari Laras dan Maya sudah lebih dari cukup. Itu adalah medali paling berharga yang pernah ia terima sepanjang hidupnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Der Hendra tidur dengan senyum di wajahnya. Ia menyadari bahwa ketulusan tidak pernah berakhir dengan kesia-siaan. Jika kita tulus menjaga anak-anak orang lain, maka Tuhan yang akan menjaga anak-anak kita sendiri. Di bawah langit Dili, sang dokter akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Delegasi dari perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat dan investor dari Tiongkok telah memenuhi hotel-hotel mewah di Dili. Mereka datang dengan janji-janji yang menggiurkan. Pembangunan kilang minyak tercanggih, infrastruktur kota yang modern, hingga suntikan dana segar yang jumlahnya bisa menghapus seluruh hutang luar negeri Timor Leste dalam sekejap. Bagi mereka, ini adalah transaksi bisnis murni. Mereka melihat cadangan energi tersebut sebagai komoditas yang bisa dibeli dengan harga tertinggi. Namun, di Istana Kepresidenan, suasana batin para pemimpin negara itu sangat berbeda. Mereka tidak sedang melihat angka-angka di atas kertas. Mereka justru teringat pada sebuah malam 20 tahun silam di distrik Air Merah. Pimpinan delegasi Amerika, seorang pria yang dikenal sebagai negosiator ulung, menyampaikan tawaran finalnya. Kami menawarkan kemitraan eksklusif dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan. Kami akan membangun pelabuhan internasional dan bandara baru. Kalian tidak akan menemukan tawaran yang lebih baik dari ini di seluruh dunia, ucapnya dengan penuh percaya diri. Baginya, penolakan atas tawaran ini adalah sebuah kegilaan ekonomi. Di sisi lain meja duduk Menteri Metayo bocah yang dulu paru-parunya hampir membatu dan nyawanya diselamatkan oleh darah Der Hendra. Ia kini adalah seorang pria dewasa dengan tatapan mata yang tajam, namun tenang. Ia mendengarkan semua presentasi itu dengan sabar. Lalu ia mengeluarkan sebuah foto kecil dari sakunya foto Der Hendra yang sedang menggendongnya saat ia masih bayi. "Tuan," ucap Metayo dengan suara yang berat dan berwibawa, "Anda bicara tentang keuntungan triliunan rupiah. Anda menawarkan teknologi yang bisa mengubah wajah fisik negara kami. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Di mana kalian saat paru-paru anak-anak kami mengeras seperti semen 20 tahun yang lalu? Di mana teknologi kalian saat kami hanya punya cahaya dari aki mobil untuk melakukan operasi?" Ruangan itu mendadak sunyi. Metayo melanjutkan, "Kalian datang saat mencium aroma minyak dan keuntungan. Tapi Indonesia datang saat mencium bau kematian dan darah kami. Mereka memberikan apa yang tidak bisa kalian berikan. Ketulusan yang melampaui logika modal." Keputusan yang diambil oleh pemerintah Timor Leste hari itu mengguncang pasar energi dunia. Mereka secara resmi memberikan hak eksplorasi dan kerjasama utama kepada perusahaan nasional Indonesia. Keputusan ini dianggap tidak masuk akal oleh para pengamat ekonomi barat. Namun bagi rakyat Timor Leste, ini adalah satu-satunya keputusan yang bermartabat. "Emas hitam ini adalah milik rakyat kami," tegas Metayo di hadapan media internasional. "Dan kami memilih untuk membaginya dengan saudara yang tidak pernah meninggalkan kami
di saat gelap. Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan investasi Rp30 triliun sekalipun. Indonesia telah memenangkan hati kami jauh sebelum mereka tahu ada minyak di bawah tanah kami. Rebutan emas hitam ini berakhir bukan dengan kemenangan pemilik modal terbesar, melainkan dengan kemenangan sebuah bangsa yang tahu cara membalas budi. Diplomasi hati yang ditanamkan oleh Dr. Hendra bertahan-tahan, lalu kini berbuah keajaiban ekonomi yang nilainya ribuan kali lipat dari apa yang pernah dibayangkan siapapun. Matayo menarik napas dalam-dalam, menatap hadirin yang terdiri dari diplomat barat, investor timur, dan tentu saja seorang pria tua berambut putih yang duduk di barisan depan dengan kemeja batik parang. Dr. Hendra. Suasana hening seketika saat Matayo mulai berbicara. Suaranya bergema dengan wibawa yang lahir dari rasa syukur yang mendalam. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Matayo memulai pidatonya. Dunia seringkali mengukur kekuatan sebuah bangsa dari jumlah hulu ledak nuklirnya, cadangan emas di bank sentralnya, atau kemajuan teknologinya. Hari ini, di tanah Lorosai, kami ingin menawarkan definisi baru tentang apa itu kekuatan sejati di abad ke-21. Ia terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah Dr. Hendra 20 tahun yang lalu, saat negara ini masih bayi yang merangkak di tengah reruntuhan, sebuah wabah datang menyerang. Saat itu, mereka yang menyebut diri sebagai pemimpin dunia datang dengan helikopter dan kalkulator. Mereka menghitung risiko, mereka menghitung untung rugi, dan ketika angka-angka itu tidak menguntungkan, mereka pergi meninggalkan kami dalam kegelapan. Matayo menatap tajam ke arah delegasi asing yang sebelumnya melayangkan protes diplomatik. Tetapi ada satu bangsa yang tidak pergi. Ada satu pria yang memilih untuk mematikan telepon satelitnya dan memberikan darahnya sendiri agar paru-paru saya bisa kembali bernapas. Dia tidak membawa modal triliunan, tapi dia membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasar saham manapun. Ketulusan. Banyak yang bertanya mengapa kami memberikan hak istimewa kepada Indonesia. Mengapa kami menolak pinjaman Rp30 triliun dari pihak lain? Jawabannya sederhana. Uang bisa dicari, infrastruktur bisa dibangun kembali, tetapi hutang nyawa tidak akan pernah bisa dilunasi dengan kertas berharga. Indonesia bukan sekadar tetangga bagi kami. Indonesia adalah detak jantung kami. Saudara-saudara yang berdiri saat dunia membalikan badan. Matayo mengakhiri pidatonya dengan pernyataan yang membuat seluruh ruangan berdiri untuk memberikan standing ovation. Kami memilih Indonesia bukan karena diskriminasi, tapi karena kesetiaan. Inilah kekuatan sejati, kekuatan hati. Sebuah investasi ketulusan 20 tahun lalu yang kini kembali dalam bentuk keajaiban. Persaudaraan yang tak ternilai harganya. Saat Matayo turun dari podium, ia langsung menghampiri Dr. Hendra dan memeluknya erat di hadapan seluruh kamera dunia. Di sudut ruangan, saya sebagai jurnalis menyadari bahwa cerita ini telah usai, namun dampaknya baru saja dimulai. Kekuatan modal mungkin bisa membangun gedung pencakar langit, tapi hanya ketulusan yang bisa membangun jembatan abadi di hati manusia.